Bab 1. Pewaris terakhir Sang Presidir. Di sebuah bandara, tampak seorang perempuan cantik berkacamata hitam sedang menarik koper melangkah ke arah pintu keluar. Bukan cuma perempuan cantik itu saja yang menjadi pusat perhatian penghuni bandara saat itu, tetapi anak laki-laki yang umurnya kira-kira 4 tahun yang duduk di atas koper dengan memakai topi sedikit miring ke samping. Anak itu terlihat begitu manis dan mengemaskan, hingga siapapun yang melihatnya akan merasa gemas dengan tingkahnya yang lucu. "Ibu, apa kita sudah tiba di kota kelahiran ibu?" tanya anak ibu itu pada ibunya yang masih terus berjalan menatap ke arah depan. "Iya nak, ini adalah kota kelahiran ibu. Sebentar lagi kita akan dijemput oleh atasan ibu. Jadi tolong, Davan jangan kemana-mana." "Baik bu, apa ya juga tinggal di kota ini? Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengannya," tanya Davan lalu berlari kecil mengikuti langkah ibunya. "Ibu juga belum tahu pasti nak, apa ayahmu masih tinggal di kota ini atau tidak." Davan akan terus mencari ayah dan mengatakan kalau Davan ini putranya. "Maafkan ibu sayang, ibu tidak tahu harus mengatakan di mana ayahmu sekarang berada, karena ibu juga tidak tahu pasti siapa pria itu sebenarnya," ucap Maya dalam hati. Maya, seorang desainer terkenal dan namanya sedang naik daun akhir-akhir ini karena karyanya yang begitu viral. Maya berhasil membuat sepasang cincin pernikahan terbaik dan tercantik untuk raja dan ratu sebagai hadiah pernikahan mereka. Maya terpaksa meninggalkan kota kelahirannya karena sesuatu hal yang tidak dia inginkan di hari pernikahannya dan kembali lagi setelah 5 tahun menghilang. Sebuah perusahaan besar mengajaknya bergabung dalam mendesain beberapa proyek besar. "Bu Maya?" seorang perempuan muda mendekati mereka. "Ya betul, Anda ini siapa?" balas Maya memasukkan kacamata ke dalam tas kecilnya. "Kenalkan, saya Mira, asisten pribadi Nyonya Elin." Mira menyodorkan tangannya ke arah Maya dan disambut Maya sambil tersenyum. "Ini pasti Devan bukan? Pria tampan yang sering Nyonya Elin cerita." Mira menyentuh pipi Devan, saking gemasnya dia pada anak itu. "Baru tiba saja sudah banyak yang tahu tentangku, apalagi jika aku sudah tinggal di kota ini." "Devan, tidak baik terlalu tinggi hati sayang. Ibu tidak suka apalagi Tuhan. Ayo Mira, antar kami ke perusahaan kalian sebelum kita ke apartemen." "Baik bu, mari." Ketiganya pun segera menuju ke arah parkiran di mana Mira telah memarkirkan kendaraannya di sana. Tidak butuh waktu yang lama, kini mobil mereka sudah tiba di depan sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi ke langit. Ya, Elin Group, perusahaan terkenal dan sudah menghasilkan beberapa desain perhiasan terkenal di kota itu. "Silakan bu," dan pria tampan. Mira membuka daun pintu mobil untuk mereka berdua. "Terima kasih banyak Mira," balas Maya. Lain halnya dengan Devan, dia hanya terdiam. Entahlah, anak ini mengikuti sifatku atau sifat ayahnya. Maya hanya bisa menggeleng melihat tingkah putranya itu. "Biasalah bu, anak seperti Devan ini yang kelak akan menjadi orang besar. Tingkahnya dingin dan terkadang cuek, itulah yang menjadi ciri khasnya." Ketiganya segera melangkah masuk untuk menemui Elin, pemilik perusahaan raksasa tersebut. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba juga di depan sebuah ruangan yang ukurannya lebih besar dari ukuran yang ada di gedung itu. Mira mengetuk daun pintu sebanyak 2 kali, hingga terdengar suara dari dalam ruangan. "Masuklah, pintu tidak terkunci." Dengan pelan-pelan sekali, Mira memutar knop pintu dan sedikit mendorongnya. "Silakan masuk bu," dan pangeran tampan.
Terima kasih, Mira. Ayo depan, kita masuk dan temui Nyonya Elin. Keduanya pun segera melangkah masuk dan mendapati seorang perempuan parubaya sedang duduk di depan meja kerja sambil menatap ke arah laptop. Selamat siang, Nyonya Elin. Maaf kalau kami mengganggu kerjaan Anda, ucap Maya yang sudah berdiri tepat di depan perempuan parubaya itu. Maya? Maaf kalau sambutanku pada kalian kurang berkenan. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Devan, ayo beri salam pada Nyonya Elin. Selamat siang, Oma. Balas Devan lalu duduk di pangkuan Maya. Bukan Oma sayang, tetapi Nyonya Elin. Maaf Nyonya Elin, Devan memang sering begitu bila bertemu dengan perempuan yang usianya jauh dariku, ucap Maya sedikit kurang enak hati. Hahaha, tidak apa-apa Maya. Aku malah senang dipanggil Oma olehnya. Hanya pria tampan ini yang berani memanggilku Oma. Ngomong-ngomong, kenapa kalian langsung kemari? Bukannya ke apartemen untuk beristirahat? Jarak dari kota X ke kota ini cukup jauh. Aku yakin kalian berdua pasti capek. Kami sudah terbiasa dengan itu Nyonya, jadi santai saja. Kapan rencananya aku mulai bekerja di sini? Kalau bisa 2-3 hari ini. Kalian berdua besok bisa jalan-jalan menikmati suasana kota diantar oleh Mira. Lagian kamu kan sudah lama tidak menginjakkan kakimu di kota ini. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Sarana dan struktur kota ini makin ke tahun makin berkembang seiring berjalannya waktu. Terima kasih banyak Nyonya Elin, tetapi aku tidak bisa membuang-buang waktuku. Target 1 hari 1 desain. Kamu memang perempuan pekerja keras. Tidak salah kiranya aku memilihmu di antara 10 calon yang sudah mendaftar di perusahaan ini. Baiklah, mulai besok kamu sudah bisa masuk kerja. Mengenai Davan, satu-satunya pria yang berani memanggilku dengan sebutan Oma, nanti serahkan semuanya pada Mira. Aku tahu Mira bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau begitu, kalian boleh ke apartemen sekarang untuk beristirahat. Baik Nyonya, kalau begitu kami permisi. Maya menurunkan Davan dari atas pangkuannya, lalu berdiri. Oma, kami pamit dulu. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Banyak yang ingin Davan ketahui dari Oma. Baik tampan, kapanpun kamu mau, Oma akan selalu siap dan ada untukmu. Setelah berpamitan dengan Nyonya Elin, ketiganya pun kembali ke bawah menggunakan lift. Kembali, mobil yang dikemudikan Mira melaju dengan kecepatan sedang, menuju ke arah apartemen yang sudah disiapkan perusahaan Elin Group bagi karyawan mereka yang berprestasi. Butuh waktu 15 menit, hingga mereka tiba juga di sebuah bangunan bersusun dengan penjagaan yang cukup ketat. Melihat kendaraan milik perusahaan Elin Group tiba, seorang satpam berlari membuka tiang palang bagi mereka. Kembali, mobil yang mereka tumpangi berjalan santai menuju ke arah parkiran. Mira memarkirkan kendaraannya di tempat biasa sebelum menunjukkan di mana apartemen buat Maya dan putranya. Bangunan tingkat 2 yang mereka tuju saat itu. Sebuah kamar yang cukup besar dengan sebagian besar dindingnya terbuat dari kaca transparan. Sebelum pulang, Mira membantu Maya beres-beres. Bu Maya, saya permisi dulu. Jika ada yang kalian butuhkan, segera hubungi saya. Baik Mira, dan terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu. Adek Devan, Mira pulang dulu. Besok kita bisa bertemu lagi. Sama seperti tadi, Devan hanya sedikit mengangkat tangannya dan tersenyum, lalu kembali menatap ke arah dinding kaca, menatap ke arah bangunan yang menjulang tinggi ke langit. Ibu, apa ayah berada di antara bangunan-bangunan itu? Tunjuk Devan ke arah bangunan-bangunan tersebut. Ibu juga belum tahu pasti sayang, tetapi suatu saat Tuhan pasti mempertemukan kalian berdua. Yakinlah dan berdoalah. Semoga saja. Devan sudah tidak sabar dengan itu.
Angin sepoi-sepoi membuat mata Devan tak sanggup menahan ngantuk. Dia tertidur pulas di atas sofa. Maya yang melihat itu segera mendekatinya. Semoga suatu hari nanti kamu bisa bertemu ayahmu. Maya membelai pucuk kepala Devan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.